Alhamdulillah bihamdi ta'ala sholihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidina nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul alamin wa salawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh bil ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatina wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima khuluq wa fatih lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa bidil azim amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man tasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yanju Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula layli ila sama' dunya hina yabqa sulusul layl lil akhirah yaqul man yad'u fastajib lahu man yas'aluni fa'tiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu sadaqallahu alaihi wa rasuluh. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa bersama-sama dan melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala dan apa yang diwajibkan bagi kita semuanya, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan orang-orang meyakini hari akhir. Maka itulah orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia yang banyak menipu. Itulah kita sama-sama niatkan hati kita, karena semua itu akan memperoleh dari apa yang diniatkan masing-masing.
ada satupun yang ditinggalkan apa yang tidak tercatat di buku besar. Semua akan kita terima masing-masing dari niat kita yang hadir ini. Dan tidak melepaskan semuanya apa suratan-suratan yang disebut qadha. Takdir seseorang itu mendapatkan masing-masing. Maka beruntunglah orang yang punya amal soleh, anak yang soleh, yang bisa terus mendoakan kedua orang tuanya, yang terus mengingat jasa-jasa orang tuanya, dan terus menerus untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan syariat-syariat yang telah ditentukan dalam kitabullah dan sunnah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa-dosa kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, semua yang berkalian nasab dengan kita dan orang tua kita dan sahabat orang tua kita semuanya yang hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Saya kita mendapatkan satu keuntungan yang besar, keselamatan utama, kabul segala hajat, selamat di dunia dan akhirat, wa fil hayati khairan. Salawat serta salam sejahtera kepada baginda Nabi satu dan musaffah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya semuanya, mudah-mudahan telah menjadi pertolongan yang besar pada hari kiamat, yang mana kita ini semua akan membutuhkan naungan kelak pada hari kiamat. Perbanyakilah dengan banyak-banyak selawat, insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar nanti pada hari kiamat. Amin. Malam ini kita bicarakan tentang ilmu tauhid. Ilmu itu ada ilmu syariat dan ada ilmu tauhid. Tapi kita sebut sekarang malam ini adalah tentang mengetahui ilmu tauhid. Dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu dengan perintah aku sebelumnya. Kamu Muhammad tidaklah mengetahui apa itu Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi aku jadikan Quran itu nur cahaya yang aku beri petunjuk dengan dia. Siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi sebelumnya tidak ada yang tahu agama ini. Allah ciptakan kan jelas dalam Al-Quran yang lain, innahu kana dzaliman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan sesat. Zalim dan sesat. Ketika diturunkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kemudian diberikan petunjuk oleh Al-Quran, diturunkan mujizat Quran, kemudian diajarkan kepada sahabat sampai berapa abad ketika ditanya Al-Quran, berarti buta pengetahuan. Butanya Al-Quran berarti
butanya kepada hal tentang ilmu. Butanya Al-Quran ini buta dalam beramal. Karena hujakan ilmu tadi untuk mencapai petunjuk tadi itu lewat mana? Orang yang takwa. Orang takwa yang mana? Orang yang takwa itu yang mengetahui isi Al-Quran. Ini asal mula dari tauhid tadi. Tauhid itu pengenalan diri hati. Pengenalan diri kepada Allah, bukan pengenalan diri pada hidup, itu salah. Pengenalan diri pada Allah, itu tauhid. Bagaimana caranya pengenalan ilmu tauhid? Apa cara untuk mengenal Allah? Yang pertama harus memperbanyak taubat. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga tahdzib riyadhah, artinya latihan puasa sunnah dan mengurangi tidur. Dan uzlah, banyak menyendiri. Bukan banyak teman, banyak menyendiri. Keempat, takarrub. Apa takarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan berkholwat, artinya banyak ibadah ketika sendiri, bukan melamun ketika sendiri. Kemudian melatih mendawamkan zikir terus menerus sampai pada tujuan kedudukan masing-masing. Ada zikir masing-masing. Ada yang zikir untuk mendapatkan apa? Untuk zikir mendapatkan kerjaan. Ada zikir untuk mendapatkan istri. Ada zikir mendapatkan kedudukan. Silahkan. Tidak dilarang, tidak dilarang, tapi dihitung. Tidak dilarang, tetapi dihisab. Maka timbang amalmu, hitung amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Yang susah diuji sabar. Sabar apa enggak? Yang sudah diberikan kelonggaran diuji lagi dia. Syukur atau tidak? Dua. At-tauhid yujibu iman. Faman la imanahu wa la tauhidan lahu wal iman mujibun yujibu syari'ah. Faman la syari'ah lahu fala imanan lahu wa la tauhidan lahu wa syari'ah mujibatun tujibul adab. Faman la adab lahu wa la syari'ata wa la imana wa la tauhidan lahu. Artinya
bahwasanya tauhid itu diwajibkan oleh iman. Barang siapa yang tidak beriman, maka ia tidak bertauhid. Iman itu wajib. Karena diwajibkan oleh syariat. Barang siapa tidak bersyariat, maka ia tidak beriman. Dan yang tidak beriman dan tidak bertauhid. Syariat itu wajib, karena diwajibkan oleh adab. Adab itu akhlak. Barang siapa tidak beradab, maka ia tidak disebut bersyariat. Jadi orang nggak punya akhlak itu tadi nggak punya syariat. Tidak beriman dan tidak bertauhid. Jadi kalau orang nggak punya adab berarti tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bertauhid. Fit-Taurati maktub ya ibn Adam la tajiz an takuma baina yadayya musalliyan bakiyan fa ana alladhi taraktu min qablika bil ghaibi ra'aita nuri. Hai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah berdiri di hadapanku sebagai orang-orang yang bersolat dengan tangisan. Akulah Allah yang mendekati dari hatimu dan dengan gaib engkau melihat akan aku. Di dalam kitab Taurat. Tapi malas sembahyang. Malas sembahyang itu lemah berdiri, malas doa, malas minta ya sama Allah Ta'ala. Malas. Maka syarat untuk bertauhid harus dikuatkan sabar. Yang pertama sabar sebelum taat. Sebelum taat aja dulu sabar. Taat sebelum, sabar sebelum taat. Niat ikhlas, tujuan yang benar, merasa punya kewajiban dan menerima peraturan baik sifatnya, perintah, larangan dalam agama. Kedua, sabar melaksanakan taat, melaksanakan kewajiban sampai selesai. Sifat bertahap atau terus-menerus penuh dengan rasa tanggung jawab, sungguh-sungguh istiqomah. Sabar dalam taat
sabar setelah taat, tidak merasa bangga atau puas dengan selesainya amanat. Pekerjaan yang tidak iri hati atas kekurangan diri atau kelebihan orang lain, dan tidak memiliki sifat riya, pamer agar dikagumi hasil usahanya. Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka orang-orang yang dikarunia Allah dengan martabat kedudukan yang mulia dalam surga karena kesabarannya, dan mereka diberikan sambutan penghormatan dan ucapan selamat memasuki surga. Sabar tauhid ini. Maka hadis qudsi wa qauluhu ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'mai wa lam yarda bi qada'i falyakhud min tahti samai wa yatlub rabban siwa'i. Dan diskusi Allah berfirman, akulah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku dan mencari Tuhan lain daripada aku. Diusir sama Allah Ta'ala. Ini gak sabar usianya, gak syukur atas nikmatnya, ya. Ini diuji juga lupa sama Allah. Dikasih nikmat juga lupa sama Allah. Ini tanda tanya orang diusir sama Allah. Ngaji juga gak paham. Udah ngaji, datang juga ngaji, tapi gak paham. Ini orang diusir. Apa? Hatinya sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala ini dengan apa? Kecintaannya pada dunia. Jadi nggak ada. Artinya nggak ada malaikat. Karena hati nggak ada malaikatnya bahaya. Jadi hati nggak ada malaikat berarti tidak ada tauhid. Hati tidak ada rasa takut berarti nggak ada tauhid. Ini kasihan. Nah itu tanda-tandanya yang diusir Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat kotor dalam hati. Itu hati. Yang pertama, sifat hasud. La yahsud. Al-hasud la yahsud wa la maksud. Iri hati. Orang iri hati ini, ya, ini sudah orang
keluar dari iman. Orang keliru ini keluar dari tauhid. Nah, ya. Kedua, hakot dengki, benci. Wis dengki, benci mana? Ya, kamu boleh dengki sama orang yang fakir. Orang fakir itu kamu, ya, itu musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya wali Allah, musuhnya malaikat. Kamu wajib benci, ya. Kalau kamu mencintai orang yang fakir, kamu termasuk juga musuhnya Allah. Hah? Tahu orang fakir? Ketiga, seudon melalui sangka buruk sama Allah Ta'ala. Udah buruk aja. Sangka buruk sama Allah, sangka buruk juga sama manusia. Seudon terus, nggak pernah baik. Empat, kibir, sombong, takabur. Dapat-dapatan dikit aja udah jalannya Masya Allah. Di kantor udah agak dikit aja, dikit. Modelnya tidak kayak bos presiden. Ini takabur. Empat, ujub, merasa sempurna daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ujub. Sum'ah, cari nama, cari sebutan agar masyhur, supaya terkenal. Ya perlu terkenal di kampungnya, bisa terkenal di Wajingan juga. Kan ada terkenal di Wajingan, terkenal. Ada terkenal di Juleknya juga sama-sama terkenal. Ini sum'ah. Ria, yang ketujuh, pamer. Apa yang dimiliki mulai kelebihan itu pamer. Delapan, bakhil, itu kotor. Tapi kotor itu bakhil. Tapi yang dipikir orang bakhil itu terus hatinya baik. Tapi bakhil kotor artinya pikir. Sembilan, hubul mal, cinta harta kebendaan. Kalau dia punya benda, pamer. Artinya membanggakan diri. Sebelas, ghadab, pemarah. 12, gibah, mengumpat, caci maki. 13, namimah, berbicara di belakang orang, ngerumpis, ngerasani
Itu namimah. 14 kadzab, kedzib, dusta, pembohong. 15 diberi amanat, khianat, sifat munafik. Fa inna bu'dal abdi li rabbih innama huwa bisu'i azabihi. Bahwa sesungguhnya jauhnya seorang hamba dari Allah hanya karena buruk kelakuannya atau adab tingkah lakunya. Buruk itu membuat jauh dari Allah. Sholatnya bagus, hidupnya bagus, tapi adabnya jelek, itu jauh dari Allah. Al-Hadits Qudsi, Allah Azza wa Jalla yaqul, Abdi ij'alni makana hamika akfika ma kunta bika fa anta fi mahalli bu'din wa ma kunta bi fa anta fi mahalli qurbi faqbir li nafsi. Hai hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu. Niscaya aku penuhi segala perhatiannya. Aku penuhi segala perhatian itu. Di mana aku ada karena kemauanmu, maka engkau itu berada di tempat yang jauh dari aku. Di mana kamu ada karena kehendakku, Allah, maka engkau itu berada dekat dengan aku. Maka pilihlah yang mana yang lebih baik pada sisimu. Dalam surat Al-Mulk ayat 3-4. Farja'il basar hal tara min futuri sumarji'il basar karataini yanqalibu ilaikal basar khasi'an wa huwa hasirun. Karena itu lihatlah, berulang-ulang, adakah kamu lihat yang sesuatu yang tidak seimbang, tidak harmonis? Ciptaannya Allah ini semua harmonis. Kemudian pandang sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat atau kekurangan, dan penglihatan itu pun pikiranmu itu dalam keadaan tidak mampu atau tidak berdaya untuk memikirkan. Itulah kekuatan tauhid tadi, bisa memandang kebesaran Allah. Tapi kalau orang tidak punya tauhid, akan membesarkan diri, membesarkan syahwat, membesarkan nafsunya. Tauhid membesarkan Allah.
Bagaimana caranya? Setelah mengetahui dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, turunlah Tuhan kami yang mulia, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullailatin ilas sama. Dan tinggi serta malam dari langit ke dunia ketika sepertiga malam yang terakhir, yaitu pertengahan malam tahap. Yang berfirman, barang siapa yang berdoa kepada di tengah malam, maka aku akan mengabulkannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Itu keutamanya orang sholat seketika malam. Tapi orang nggak bisa bangun malam, katakan Allah belum memanggilmu agar kamu terus menerus untuk berbuat dosa. Itu tanda-tanda orang menjauhkan diri pada Allah Ta'ala, tidak akan pernah mendengar seruan Allah, tidak akan dibangunkan oleh Allah, tidak akan diberikan tauhid petunjuk oleh Allah, karena Allah memang tidak menghendaki kepada hamba. Kamu berbuat baik itu Allah menghendaki. Kamu tidak bisa berbuat baik, memang pantas Allah tidak menghendaki kamu. Agar dosamu terus bertambah, agar dosamu terus mengalir, akan menghibur bentuk sebagai gunung. Yang tidak disadari, bagaimana hal-hal itu yang ada sifat keburukan dalam